Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 subtema 2 masih tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, materi di pembelajaran 3 kali ini yang pertama yaitu membaca teks, yang kedua mengisi tabel tentang jenis hasil produksi sandang sesuai teks, yang ketiga menuliskan informasi utama teks, yang keempat menyebutkan macam gerakan tari, kelima berlatih menari, keenam mengidentifikasi simetri lipat, dan ketujuh menentukan banyaknya simetri lipat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku kalian halaman 82 sambil diperhatikan videonya ya anak-anak. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kain tradisional yang ada di Indonesia ya. Yang pertama kain kita bahas yaitu batik. Nah, batik ini proses pembuatannya itu cukup unik. Nah, pertama nih kita harus melelehkan malam atau lilin cair. Nah, setelah itu kalau lilin atau malamnya ini sudah cair, kita masukkan ke dalam canting. Nah, kalau kalian penasaran, coba kalian cari bentuk canting. Nah, itu dinamakan canting yang biasanya dibuat untuk menggambar pola yang ada di kain. Nah, setelah itu kita gambar nih, kita warnai pola yang ada di kain tadi yang sudah kita gambar dengan menggunakan canting yang sudah diisikan lilin cair. Nah, anak-anak, daerah yang terkenal memproduksi batik itu sebenarnya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Nah, setiap daerah ini memiliki corak khusus yang menjadi identitas tersendiri. Nah, begitu yang dinamakan dengan kain batik. Pasti kalian pernah lihat kan kain batik. Nah, itu cara pembuatan itu seperti itu. Yang kedua yaitu tenun ikat. Nah, kain tenun ikat ini khas Flores, adalah salah satu dari sekian banyak produk budaya tradisional yang bernilai tinggi dan indah. Proses pembuatan kain ini memakan waktu hingga berbulan-bulan, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan sehelai kain tenun ikat yang hampir semua proses pembuatan kain ikat tersebut dilakukan secara tradisional. Jadi mengapa ini tenun ikat ini itu merupakan karya seni yang bernilai tinggi dan indah? Kenapa? Karena proses penenunannya, proses pembuatannya itu masih dilakukan secara tradisional. Nah, orang-orang yang biasanya menenun kain tenun ikat ini harus memiliki ketekunan dan kesabaran sehingga kain tenunnya akan menjadi lebih bagus dan lebih indah. Selanjutnya yaitu songket. Nah, daerah yang terkenal dengan kain songket ini adalah Sumatera Barat. Nilai jual songket dari Sumatera Barat yang terkenal adalah karena songket terbuat dari benang emas. Nah, itu makanya harganya itu cukup mahal ya nak ya, karena dia terbuat dari benang emas. Nah, seharga songket ini juga cukup bervariasi tergantung tingkat songket yang dipilih. Ada 4 jenis songket sesuai tingkatan benang, yaitu songket benang 1, 2, 3, dan 4. Jadi harganya ini bervariasi, ada yang murah dan juga ada yang mahal berdasarkan benang-benang atau tingkatan benangnya. Nah, yang paling mahal tadi itu terbuat dari benang emas. Selanjutnya yaitu ulos. Ulos menjadi kain kebanggaan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan Batak, ulos tak pernah ditinggalkan keberadaannya. Rasanya tidaklah sah jika tidak memakai ulos. Oleh karena itu, ulos dianggap istimewa di masyarakat Batak. Nah, itu alasan mengapa kain ulos ini sangat istimewa, karena di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan adat Batak, kain ulos ini selalu digunakan. Kalau tidak ada kain ulos, rasanya tidak sah kalau kegiatan itu berlangsung. Nah, seperti itu. Itu adalah keistimewaannya kain ulos ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu sasambo. Nah, batik khas Nusa Tenggara Barat disebut sasambo. Jadi sasambo ini merupakan batik khas daerah Nusa Tenggara Barat. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Bojo di Bima. Untuk motif, batik sasambo memiliki motif sasambo, motif made sahe atau mata sapi, motif kakando, dan uma lenge atau berupa rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Batik dari masing-masing daerah dapat dibedakan dari corak dan warna yang dihasilkan. Nah, itu adalah beberapa kain tradisional yang ada di Indonesia ya anak-anak. Ada yang pertama ada batik, lalu tenun ikat, songket, ulos, dan sasambo. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar nih tentang beberapa kain tradisional di Indonesia. Sekarang tugas kalian ada di halaman 83. Ayo berlatih. Nah, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks atau yang tadi sudah kita baca sama-sama tentang beberapa kain tradisional di Indonesia. Nomor 1 nih, apa keunikan kain sasambo? Nah, tadi keunikannya apa? Yang kedua, mengapa kain ulos dianggap istimewa oleh masyarakat Batak? Yang ketiga, sebutkan beberapa nama motif kain batik yang kamu ketahui.
Yang keempat, sebutkan daerah penghasil kain songket. Dan yang kelima, mengapa kain tenun ikat mempunyai nilai seni yang tinggi dan indah. Nah, kalian kerjakan di buku paket kalian masing-masing ya, dan selamat mengerjakan anak-anak. Selanjutnya, jika kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 83, sekarang kalian lanjut menjawab di halaman 84 sayang melengkapi tabel. Nah, di sini kalian melengkapi tabel nama kain dan daerah asalnya. Misalnya seperti nama kainnya tadi songket, daerah asalnya dari Sumatera Barat. Lalu juga ada sasambo, daerah asalnya Nusa Tenggara Barat. Dan kalian lengkapi lagi nih 3 nama kain yang lain berdasarkan daerah asalnya. Langsung saja dikerjakan di buku paket kalian masing-masing ya nak. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang coba kalian lihat nih di halaman 84. Menemukan simetri lipat pada benda konkret. Nah, budaya Indonesia beraneka ragam. Selain permainan tradisional dan olahraga tradisional, ada juga yang berupa karya seni. Salah satunya adalah batik. Nah, Indonesia memiliki beberapa ragam motif batik. Nah, setiap daerah Indonesia memiliki motif batik yang masing-masing menunjukkan karakteristik daerah tersebut. Kawung merupakan motif batik dari Jawa Tengah. Nah, pernah nggak nih kalian melihat bentuk motif seperti ini? Ini dinamakan dengan motif batik kawung. Selain kawung, masih banyak motif batik lainnya seperti teruntum, megamendung, parang, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh motif-motif batik yang sering kita temui di setiap daerah ya. Nah, terutama di daerah Jawa Tengah itu banyak sekali motif-motif batik dan juga banyak sekali pengrajin-pengrajin batik di daerah Jawa Tengah. Nah, itu adalah beberapa contoh motif-motifnya. Yang pertama ada kawung, lalu ada teruntum, megamendung, parang, dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang simetri putar. Nah, kalau kemarin kita belajar simetri lipat, kali ini kita belajar simetri putar. Kalian bisa buka buku kalian halaman 87. Nah, simetri putar itu apa sih? Simetri putar adalah posisi di mana sebuah bangun datar menempati kembali posisi semula setelah diputar ya sayang. Jadi setelah diputar, bendanya atau bangun datar ini tetap di posisi yang sama. Nah, seperti itu. Sekarang kita perhatikan di halaman 87, di sini terdapat sebuah bangun datar persegi panjang. Di sini ada titik sudut A, B, ada C dan D. Nah, maaf ya ini Bu Guru balik karena tulisannya nanti supaya diputarnya lebih gampang. Nah, sekarang kita putar 180 derajat, artinya kita putar ke arah kanan searah jarum jam. Nah, seperti ini kita putar ya. Nah, kita putar. Sekarang coba kalian perhatikan, tadi posisi A dan B-nya ada di bawah. Sekarang posisi A dan B-nya ada di atas, sedangkan C dan D-nya ada di bawah. Apakah posisinya tetap sama? Betul, posisinya tetap sama. Nah, berarti persegi panjang ini mempunyai satu simetri putar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita putar lagi nih seperti ini, nah dia akan balik ke posisi semula. Nah, jadi ini posisi yang pertama, lalu Ibu Guru mau pindah lagi. Nah, kalau seperti ini kira-kira. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Kalau kita putar 180 derajat searah jarum jam, kira-kira posisinya akan sama atau tidak ya? Perhatikan, sini ada A, B, D, dan C. Nah, sekarang kita putar lagi 180 derajat. Oke, sekarang kalian lihat posisinya. Apakah sama seperti yang tadi? Sama. Nah, hanya berbeda di sini jadi C dan D, di sini A dan B. Nah, jadi persegi panjang ini mempunyai dua simetri putar. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu yang dinamakan dengan simetri putar. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari simetri putar yang tadi sudah Ibu contohkan, sekarang coba kalian kerjakan latihan halaman 88 dan 89 ya. Ayo berlatih menemukan simetri putar pada benda konkret. Nah, di sini ada gambarnya nih. Lihat nomor 1, bangun datarnya apa namanya nih sesuai dengan gambarnya? Betul, bangun datarnya adalah persegi. Nah, jumlah simetri putarnya berapa? Jadi untuk mengetahui jumlah simetri putarnya, kalian bisa membentuk persegi dulu seperti ini, gambar persegi, lalu nanti kalian putar sebanyak 180 derajat. Kalau dia menempati posisi yang sama, kalian hitung berapa kali dia menempati posisi yang sama. Lalu yang nomor 2 nih ada gambar persegi panjang. Tadi jumlah simetri putar persegi panjang ada berapa, Nak?
Betul, ada dua. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, kalian boleh menggunakan bangun datar apa saja ya. Gambarnya boleh layang-layang, belah ketupat, atau juga trapesium, atau juga segitiga boleh ya nak. Terserah kalian, yang penting gambar itu merupakan bangun datar. Dan jangan lupa kalian beri nama bangun datar dan kalian isi jumlah simetri putarnya. Langsung saja dikerjakan di buku paket kalian masing-masing ya sayang. Dan selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan juga tetap semangat puasanya ya.